Awalnya Tidore dikenal dengan nama Kieduko, yang berarti pulau yang bergunung api. Penamaan ini sesuai dengan kondisi topografi Tidore yang memiliki gunung api, bahkan tertinggi di gugusan Kepulauan Maluku. Gunung itu diberi nama Kiemarijang, artinya gunung atau pulau yang begitu indah. Namun, bagaimanakah peristiwa hingga akhirnya nama Tidore digunakan sebagai nama sebuah pulau? Jadi nama Tidore itu baru tampil setelah Syekh Yakub. Itu kerajaan kan belum berdiri. Ada pertemuan di Topo itu ada sebuah tempat disebut Togorebo. Di belakang situ ada satu tempat disebut Kufa. Mereka mengambil nama itu karena memang yang hadir adalah orang dari Persia. Jadi kalau kita berangkat pada negeri ini diawali pertama yang dihuni adalah yang saya pernah bagikan Tidore pada berapa zaman. Tidore zaman Kornono, zaman kegelapan. Kemudian Tidore zaman Jin. Kemudian Tidore zaman Momole Sekapita. Kemudian Tidore dalam zaman Kolano. Tidore dan kerajaan, dan Tidore pada masa kesultanan. Saat itu Tidore dikuasai oleh para momole. Kata momole terambil kata tomole, kelebihan. Tomole ini seperti contoh masakan, kelebihan garam, kelebihan lauk pauk itu punya kelebihan asamnya tinggi ini sehingga terlalu sering tenggorokan kita tidak bisa lagi bersahabat. Aduh, kenapa? Pakai bahasa Tidore. Tomole sado, maka diambil. Kemudian itu disebut momole. Mereka memiliki kelebihan seperti di Jawa ilmu kanuragan dan sebagainya. Mereka punya kesaktian seperti itu. Bisa terbang, meloncat sekali, ciu, sekian ini. Dan kepiawaian mereka kebal saat itu. Jadi mereka memiliki wilayah. Momole ini punya wilayah ini, jadi Tidore dibagi. Ada momole di Kalodi juga ada momole, di Tuguiha juga ada momole, di mana-mana ada momole. Mereka bagi. Di situ mereka melakukan seperti sebuah perlombaan ketangkasan menguji ini momole mana yang lebih, maka dia itu diangkat sebagai sang pemimpin membawahi beberapa wilayah momole itu. Saat itu sering terjadi perseteruan antar kubu yang dipimpin oleh beberapa momole. Hingga akhirnya Syekh Yakub kemudian mengadakan sebuah perlombaan. Barang siapa yang pertama berhasil mencapai puncak, dialah yang berhak memimpin dan membawahi momole yang lain. Bahwa kita nanti akan ketemu di bukit sana, Togorebo. Maka mereka sampaikan. Jadi saat itu mereka cuma kirim kurir. Kan tahu tulis baca. Dan saat itu mereka taat dalam aturan itu. Walaupun bermusuhan, tetapi ketika dia datang saya kurir, maka dia tidak dibunuh, dia dilindungi. Maka dia pulang, dia membawa berita kabar ini bahwa saya ketemu dengan momole ini dan momole ini menyampaikan ini. Dan saling seperti itu. Aturannya itu seperti itu. Mereka dulu sudah tahu aturan. Walaupun bermusuhan, tapi dia sebagai kurir kamu, saya diutus oleh, maka dia dilindungi, dia aman, sehingga dia pulang bisa menyampaikan juga berita balasan apa tentang. Pertemuan di Togorebo itu terjadi pada 14 Muharram, bulan Muharram 14. Maka setelah mereka semua bersatu bahwa nanti bulan 14 malam, bulan di langit 14 malam, kita bertemu di Bukit Togorebo sana, di Topo. Topo itu asal kata Topo, muncul Topo. Kalau bahasa Inggris bilang top, puncak, kan? Tapi yang itu dia bilang mau Topo ini, ya itu di Topo di situ. Maka pertemuan malam itu serentak Syekh Yakub pun hadir, para momole dengan ketangkasan mereka toadore serentak. Jadi tidak ada yang terlambat, serentak itu satu muncul toadore, momole toadore. Maka Syekh Yakub menggelengkan kepala.
Lalu beliau dengan ucapan dialek Arab Irak, "Antadore, engkau juga datang?" Dan tidore terambil dari dua kata. Ketika para momole-momole dengan serentak mengucapkan "Toadore, Toadore, Toadore", Syekh Yakub menggelengkan kepala dan mengatakan, "Antadore, engkau pun di sini?" Maka nama Keduko pun mulai sirna, perlahan-lahan hilang. Nama Tidore pun mulai tampil di panggung sejarah dengan sebutan Tidore. Demikianlah kata Tidore akhirnya dipakai untuk sebagai nama sebuah pulau sampai saat ini.